Inilah dua figur potensial yang dimiliki Jawa Barat dan Partai Golkar karena Ridwan Kamil sudah menjadi kader Partai Golkar dan Kang Deddy Mulyadi sebelumnya juga memang sudah jadi Partai Golkar. Akan seperti apa kiprah politik keduanya? Simak saja video kali ini. Assalamualaikum, Sohib Babsi. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Dan terima kasih yang sudah mau mampir di channelnya Tazki Hamam Official, channelnya orang bodoh yang pura-pura pintar, tentunya hanya di sini di Opsi. Sohib Opsi, untuk video kali ini ya saya ingin ngobrol sedikit unek-unek sebagai masyarakat biasa melihat di 2004 nanti yang nanti ada pilkada dan pilpres. Dan saya di sini hanya ingin menyoroti tentang pilkada khususnya di Jawa Barat. Nah, ngomong-ngomong pilkada di Jawa Barat tidak terlepas dari dua figur yang sangat potensial yang elektabilitasnya terpantau oleh lembaga survei. Sebetulnya banyak tokoh-tokoh figur-figur Jawa Barat yang mungkin potensial juga untuk naik di pilkada. Tapi dua tokoh ini yang benar-benar terpantau elektabilitasnya oleh lembaga survei. Dua tokoh ini yaitu Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Ridwan Kamil. Jadi Sohib Opsi, sebagaimana kita ketahui kalau Kang Deddy Mulyadi kita udah kenal karena dia eksis di medsos, dia mempunyai kanal YouTube-nya dan sering membagikan kegiatan-kegiatan sosialnya, membantu masyarakat yang membutuhkan baik di Purwakarta maupun di luar Purwakarta. Juga Kang Deddy Mulyadi kepeduliannya terhadap lingkungan juga sangat tinggi dan beliau juga sekarang menjabat anggota DPR RI di pusat dari Partai Golkar Komisi 4 yang tentu saja membidangi tentang lingkungan juga. Jadi kalau bicara soal Kang Deddy, mungkin untuk masyarakat Jawa Barat khususnya sudah pada kenal. Dan Kang Deddy juga di dunia politiknya ya terbilang moncer, terbukti dari step by step dia meraih posisinya dari mulai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, seterusnya menjadi wakil Bupati Purwakarta, dan naik lagi sebagai Bupati Purwakarta 2 periode sampai selesai dan terbilang sempurna. Jadi untuk Kang Deddy mayoritas di Jawa Barat sudah mengenalnya, dan di channelnya sendiri dia punya subscribe yang sangat besar, jutaan. Ini pertanda dia sangat dikenal. Dan satu figur lagi adalah Kang Ridwan Kamil. Kang Ridwan Kamil ini sebagaimana kita ketahui adalah sebagai Gubernur Jawa Barat di periode 2018 hingga 2023. Dan seharusnya pilkada selanjutnya adalah 2023. Berhubung ada pilpres dan pilkada, maka diundurlah pilkada pun jadi 2024. Apa alasannya saya juga nggak tahu. Yang pasti karena ada pilpres dan pileg di 2004, maka diundur juga pilkada hingga ke 2024 November. Nah, Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Ridwan Kamil ini di 2018 sebagai rival berhadapan. Jadi Kang Deddy waktu itu diusung oleh Partai Golkar sebagai cawagup dari Partai Golkar mendampingi Kang Deddy Mizwar sebagai cagupnya. Dan Ridwan Kamil dari calon independen yang diusung 4 partai yaitu Nasdem, P3, PKB, dan satu lagi Hanura kalau nggak salah, maju sebagai cagup di pilkada 2018 berhadapan dengan kontestan yang lainnya. Nah, ini yang jadi pemikiran saya untuk 2024, untuk kedua
figur politik yang punya potensial ini. Jadi untuk 2024 nanti tidak akan berhadapan lagi Kang Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil. Karena nggak mungkin satu partai yaitu Golkar mengajukan dua kadernya dalam pemilihan kepala daerah. Terkecuali dipasangkan antara Kang Deddy dengan Kang Ridwan Kamil. Dipasangkan sebagai cagup dan cawagup dari Partai Golkar. Namun itu bila terjadi, tentunya sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Ini menurut saya. Yang berbeda silakan. Ini kan pemikiran saya. Karena dua-duanya sangat potensi untuk bisa menjadi nomor satu. Jadi pemikiran saya ada baiknya Partai Golkar mengusung Kang Deddy Mulyadi untuk jadi Jabar 1 atau cagup di Jawa Barat. Diajukan saja, diusung aja oleh Partai Golkar. Dan tentunya saya yakin Partai Golkar tidak akan kerja keras atau ekstra kerja keras untuk menaikkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy sudah punya basis fans fanatik tersendiri. Terus udah punya kantong-kantong suara bekas 2018 kemarin. Ditambah sekarang dia aktif di medsos, banyak fans-fansnya, tentunya ini akan membantu Kang Deddy Mulyadi untuk menaikkan elektabilitasnya dan memudahkan Kang Deddy untuk merajai di Pilkada Jawa Barat. Maaf, bukan merendahkan calon-calon tokoh-tokoh politik lain di Jawa Barat. Ini kan pemikiran saya. Mungkin sohib yang lain punya pemikiran sendiri, silahkan saja. Nah, jadi ajukanlah Kang Deddy Mulyadi sebagai Jabar 1, cagup 1. Nah, bagaimana Ridwan Kamil? Ridwan Kamil nggak usah main di Jawa Barat, didorong saja ke DKI. Dia bisa jadi DKI 1 atau DKI 2, sama Golkar diajukan ke DKI, dan Golkar di sini mungkin harus kerja keras agar Kang Ridwan Kamil elektabilitasnya bisa meningkat di DKI, agar lebih familiar lagi di DKI. Nah, di sinilah mesin Partai Golkar harus bekerja. Jadi tidak akan head to head, tidak akan berhadapan, tidak akan jadi rival lagi dua figur potensial ini. Jadi masing-masing punya segmennya, punya daerahnya. Kang Deddy di Jabar 1, Kang Ridwan Kamil di DKI 1. Nah, masa partai sebesar Partai Golkar, senior setua Partai Golkar tidak pede untuk mencalonkan kader-kader yang potensialnya itu. Jadi menurut saya pinginnya begitu. Jadi dua kader partai ini yang sangat terkenal di Jawa Barat, punya potensi untuk menang, lebih baik jangan dipasangkan, lebih baik dipecah ke daerah luar Kang Deddy di Jawa Barat, karena mungkin elektabilitas Kang Deddy sangat mumpuni di Jawa Barat. Walaupun di video-video saya juga ada yang komentar dari Kalimantan, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari luar Jawa tentang Kang Deddy, yaitu menandakan Kang Deddy juga mungkin dikenal banyak di luar Jawa. Tapi khususnya di Jawa Barat Kang Deddy lebih dikenal lagi. Jadi itu saja mungkin pemikiran saya tentang dua figur yang punya potensial ini jangan sampai beradu di Jawa Barat atau dipasangkan di Jawa Barat. Sangat disayangkan karena orang-orang ini orang-orang yang sangat potensial, orang-orang diharapkan memimpin rakyatnya. Mungkin rakyatnya mengharapkan sekarang itu yang amanah, yang jujur, yang benar-benar memperjuangkan hidup rakyat, tidak hanya lipstik saja, tidak hanya pencitraan saja. Nah, ini tentang pencitraan nih, banyak di video saya yang kemarin banyak protes soal Kang Deddy ya, masalah itu pencitraan. Pencitraan itu bukan hal kotor, bukan hal baik. Sebetulnya pencitraan itu coba lihat di Google tentang pencitraan itu. Memasarkan diri, menampilkan diri, kemampuan diri sendiri, biar orang lain tahu atas kemampuan kita semua itu pencitraan. Cuman saat ini pencitraan itu banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang punya kemampuan sama sekali atau kemampuannya sedikit,
terus ditampilkan, dibesar-besarkan seakan-akan dia itu punya kapabilitas agar elektabilitasnya naik. Nah, jadi kata pencitraan itu akhirnya jadi sedikit negatif, dan orang-orang yang tidak tahu tentang pencitraan terkesan kata pencitraan itu buruk gitu kan. Pencitraan itu coba lihat di sekarang kan gampang, tinggal di Google aja, apa arti pencitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu baik sebetulnya. Nah, Soib, video ini nggak panjang lebar-lebar, nggak panjang-panjang maksudnya. Ini hanya keresahan saya aja. Jadi jauh-jauh sebelumnya Partai Golkar cobalah memetakan untuk dua public figure yang potensial ini. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi begitu saja. Bagaimana menurut Sohib? Silakan komen di bawah nanti. Apakah setuju atau disetujui atau baiknya bagaimana? Mungkin kalau komennya banyak bisa didengar oleh orang punya kapasitas, punya kewenangan di Partai Golkar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, minimal buat saya sendiri, videonya ada yang nonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.